sebab mengapa para leluhur Jawa tidak pernah sembarangan menilai orang yang lahir di pasaran Legi. Wajah mereka tampak lembut, tuturnya halus, geraknya sering pelan dan tidak tergesa. Namun para pinispu tahu satu hal, ketenangan Legi bukanlah kelemahan. Ia seperti air yang jernih di permukaan, tenang, bening, seolah tak berbahaya. Padahal di dasarnya, mengalir arus kuat yang mampu menyeret apapun yang meremehkannya. Selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Orang Legi tidak mudah dikendalikan, bukan karena keras kepala, melainkan karena jiwanya sudah dipagari cahaya gaib sejak lahir. Dalam primbon Jawa kuno, weton Legi disebut sebagai weton berenergi halus namun tinggi getarannya. Bukan weton yang ribut, bukan weton yang suka pamer kekuatan, namun justru karena itulah ia disegani. Leluhur meyakini bahwa orang Legi membawa 3 sifat mistis utama yang membuat hidupnya tidak bisa diperlakukan sembarangan baik oleh manusia maupun oleh alam gaib. Wejangan ini bukan ramalan nasib, bukan pula penentu takdir. Ini adalah cermin batin, agar jiwa Legi mengenali kekuatan yang mengalir dalam dirinya, sekaligus tahu cara menjaganya agar tidak berubah menjadi beban. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas, jangan pernah sakiti weton Legi. Sifat mistisnya tak main-main. Siap, mari lanjut. Sifat pertama yang paling menonjol dari weton Legi adalah kelembutan yang berdaulat. Ini bukan kelembutan yang lemah, bukan pula sikap pasrah tanpa arah. Kelembutan Legi adalah bentuk kekuatan batin yang sudah matang, seperti padi yang semakin berisi justru semakin merunduk. Orang Legi memang sering terlihat mudah mengalah. Dalam perdebatan mereka memilih diam. Dalam konflik mereka memilih menepi. Dalam pertengkaran mereka lebih suka mengalah daripada memperpanjang luka. Banyak orang keliru menilai ini sebagai kelemahan. Padahal bagi Legi, mengalah bukan berarti kalah melainkan cara menjaga keseimbangan batin. Legi memahami satu hal yang jarang disadari banyak orang. Tidak semua pertarungan perlu dimenangkan dengan suara tinggi. Tidak semua harga diri harus dibela dengan amarah. Namun di balik sikapnya yang tenang dan kalem, weton Legi memiliki garis batas batin yang sangat tegas. Batas itu tidak diucapkan, tidak diumumkan, tidak diperingatkan. Tetapi batas itu ada dan tidak boleh dilanggar. Selama orang lain masih menjaga adab, Legi akan terus bersikap lembut. Selama masih dihargai, Legi akan bertahan. Namun ketika rasa hormat diinjak, kejujuran dimanfaatkan, atau kesabaran dipermainkan, disitulah titik balik terjadi. Legi tidak akan meledak, tidak membentak, tidak membalas dengan kata-kata kasar. Mereka justru menarik diri sepenuhnya, dan penarikan diri ini bukan hal sepele. Dalam primbon Jawa, ini disebut sebagai mundurnya energi penjaga. Ketika Legi menarik batinnya, ikatan halus antara dirinya dan lingkungan ikut terputus. Akibatnya sering tidak disadari secara kasat mata. Hubungan yang tadinya hangat tiba-tiba terasa dingin. Komunikasi menjadi kaku tanpa sebab jelas. Orang yang menyakiti Legi merasa hidupnya serba seret, seolah ada yang menghalangi langkahnya. Bukan karena Legi mengutuk, bukan pula karena mereka menyimpan niat jahat, melainkan karena alam membaca ketidakseimbangan. Energi lembut yang selama ini menenangkan keadaan telah ditarik kembali. Inilah sebabnya weton Legi tidak bisa ditekan. Mereka bisa bersabar lama, tetapi tidak bisa dipaksa melampaui batas jiwanya. Semakin ditekan, semakin jauh mereka pergi. Semakin dimanfaatkan, semakin sunyi keberadaannya. Dan ketika Legi benar-benar pergi secara batin maupun lahir, mereka jarang kembali ke bentuk hubungan yang sama. Leluhur Jawa memahami ini dengan sangat baik. Itulah mengapa orang Legi tidak diperlakukan sembarangan. Bukan karena mereka berbahaya, tetapi karena kelembutannya dijaga langsung oleh hukum alam. Legi mengajarkan satu wejangan penting, bahwa kekuatan sejati tidak selalu bersuara keras. Kadang ia hadir dalam diam namun dampaknya jauh lebih dalam. Sifat kedua yang menyelimuti weton
Legi adalah sesuatu yang sering tidak mereka sadari sendiri, namun jelas terasa oleh orang-orang di sekitarnya. Daya tolak gaib alami. Banyak orang legi menjalani hidup seperti biasa, tanpa merasa memiliki keistimewaan apapun. Mereka tidak belajar ilmu perlindungan, tidak memasang pagar gaib, tidak pula melakukan laku-laku berat yang rumit. Namun anehnya, dalam banyak peristiwa mereka justru selamat. Niat jahat orang lain sering gagal sebelum sempat menyentuh. Fitnah yang diarahkan, berputar dan kehilangan daya. Rencana buruk datang mendekat, lalu berhenti seolah tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Bahaya memang sempat mengintip di ambang pintu kehidupan legi, tetapi jarang benar-benar masuk dan merusak. Dalam primbon Jawa kuno, keadaan ini disebut sebagai ketiban, cahaya halus perlindungan dari cahaya halus yang menyelimuti batin seseorang. Ini bukan hasil tirakat tertentu, bukan pula akibat mantra atau jimat. Perlindungan ini adalah energi bawaan lahir yang muncul karena satu hal sederhana. Hati legi cenderung bersih dan tidak suka menyakiti. Orang legi pada dasarnya enggan menyimpan niat buruk. Mereka bisa kecewa, bisa terluka, bisa menangis dalam diam. Namun jarang sekali menyimpan niat balas dendam. Dan disitulah letak rahasianya. Dalam kepercayaan leluhur, batin yang bersih memantulkan cahaya. Cahaya inilah yang membuat energi negatif tidak betah berlama-lama. Segala niat jahat yang datang, kehilangan tempat untuk menempel. Namun leluhur juga memberikan peringatan penting. Daya tolak ini tidak bersifat permanen jika tidak dijaga. Begitu orang legi mulai mengotori batinnya sendiri, cahaya itu perlahan meredup. Ketika iri dibiarkan tumbuh, ketika dendam dipelihara, ketika kesombongan muncul karena merasa kebal atau dipilih, saat itulah perlindungan halus mulai melemah. Masalah yang dulu mudah lolos mulai terasa berat, gangguan kecil menjadi besar, hati yang dulu tenang kini mudah gelisah, bukan karena keberuntungan legi habis, melainkan karena batinnya tidak lagi bening. Primbon mengajarkan, orang legi tidak perlu mencari perlindungan keluar, tidak perlu mengejar ilmu tinggi, tidak perlu bergantung pada benda-benda bertuah. Cukup menjaga satu hal, kejernihan hati. Selama legi tetap rendah hati, jujur pada dirinya sendiri, dan tidak menyakti dengan sengaja, daya tolak gaib itu akan bekerja dengan sendirinya. Senyap, halus namun nyata. Inilah sebabnya weton legi sering tampak beruntung di mata orang lain. Padahal yang terjadi bukan sekadar keberuntungan, melainkan keselarasan batin dengan hukum alam. Dan selama keselarasan itu dijaga, bahaya boleh datang mendekat. Namun jarang diberi izin untuk menetap. Sifat ketiga yang melekat kuat pada weton legi adalah intuisi batin yang tajam, namun ironisnya justru sering diremehkan, bahkan oleh legi itu sendiri. Sejak dulu orang legi dikenal memiliki kepekaan rasa yang halus. Mereka sering merasa lebih dulu sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Bukan lewat logika, bukan lewat perhitungan, melainkan lewat getaran batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Legi bisa tiba-tiba merasa tidak enak hati tanpa sebab yang jelas. Bisa merasa perlu menghindari seseorang, meski orang itu tampak baik-baik saja. Bisa pula merasa gelisah menjelang sebuah keputusan, walau secara logika semua terlihat aman. Banyak yang menganggap ini hanya perasaan biasa. Bahkan legi sendiri sering berkata dalam hati, mungkin aku terlalu sensitif. Padahal dalam primbon Jawa, rasa semacam ini disebut tanda, batin isyarat halus dari jiwa yang jernih, dan peka terhadap perubahan energi di sekitarnya. Masalahnya, banyak orang legi justru meninggalkan firasatnya sendiri. Mereka terlalu ingin bersikap rasional, terlalu ingin dianggap masuk akal, atau terlalu ingin menyenangkan orang lain, hingga mengabaikan suara batinnya sendiri. Legi sering memaksakan diri berkata iya, padahal hatinya sudah berkata tidak. Sering bertahan dalam situasi yang terasa tidak selaras, hanya demi menjaga perasaan orang lain. Dan disitulah awal kegelisahan muncul. Leluhur Jawa mewanti-wanti, ketika intuisi diabaikan berulang kali, batin akan memberi tanda lebih keras. Bisa berupa rasa lelah yang tak wajar, ketenangan yang hilang tanpa sebab, atau masalah kecil yang datang bertubi-tubi. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai peringatan agar legi kembali mendengarkan dirinya sendiri. Firasat orang legi bukan ilusi, bukan prasangka, bukan pula ketakutan tanpa dasar. Firasat itu adalah bisikan halus dari batin yang bening, yang mampu membaca arah sebelum mata melihat dan telinga mendengar. Ketika lagi berani mempercayai intuisinya, hidupnya sering berjalan lebih selamat, keputusan terasa lebih ringan, langkah lebih mantap, masalah besar sering bisa dihindari sejak awal. Bukan karena legi bisa melihat masa depan, melainkan karena ia peka terhadap arah yang tidak selaras dengan jiwanya. Primbon mengajarkan satu laku sederhana bagi orang legi.
Belajar berhenti sejenak dan mendengarkan rasa. Tidak semua hal perlu dijawab cepat. Tidak semua undangan harus diterima. Tidak semua jalan harus dilalui. Kadang, petunjuk paling jujur datang bukan dari luar, melainkan dari dalam bentuk rasa yang tenang atau rasa yang menolak. Dan ketika orang lagi mulai menghormati intuisinya sendiri, ia sedang menghormati anugerah batin yang sejak lahir telah dititipkan kepadanya. Karena bagi Legi, mendengarkan intuisi bukan soal percaya pada hal gaib, melainkan kembali selaras dengan jati diri sejati. Sifat keempat yang melekat kuat pada weton. Legi adalah jiwa bebas yang tidak bisa dimiliki. Bukan karena mereka sulit diikat, melainkan karena jiwanya memang tidak diciptakan untuk dikurung. Orang Legi pada dasarnya bukan pribadi yang liar. Mereka tidak suka berpindah-pindah tanpa arah, tidak haus perhatian, tidak gemar mencari pelarian. Justru sebaliknya, jika sudah merasa nyaman, Legi bisa sangat setia. Dalam hubungan, mereka mampu bertahan lama. Dalam pekerjaan, mereka bisa mengabdi sepenuh hati. Dalam pergaulan, mereka tulus menjaga ikatan. Namun kesetiaan Legi memiliki satu syarat yang tidak tertulis, kebebasan batin. Legi membutuhkan ruang untuk bernapas, ruang untuk menjadi dirinya sendiri, ruang untuk bergerak sesuai irama jiwanya. Begitu ruang itu mulai menyempit, ketika perhatian berubah menjadi pengawasan, ketika kepedulian menjelma kontrol, ketika kepercayaan diganti kecurigaan, disitulah batin Legi mulai menolak. Penolakan ini tidak muncul dalam bentuk amarah, tidak dengan perlawanan, tidak dengan kata-kata kasar. Legi tetap tersenyum, tetap bersikap sopan, tetap terlihat baik-baik saja. Namun jauh di dalam batinnya, sebuah pintu telah tertutup perlahan. Primbon Jawa menyebut keadaan ini sebagai surut rasa. Mundurnya rasa keterikatan. Saat rasa surut, Legi masih hadir secara fisik, tetapi jiwanya sudah mulai menjauh. Dan ketika manipulasi, pemanfaatan atau tekanan batin terus berlangsung, Legi tidak akan berteriak meminta dipahami. Mereka hanya menghilang secara perlahan. Menghilang dari percakapan yang dulu hangat. Menghilang dari perhatian yang dulu penuh. Menghilang dari keterlibatan yang dulu tulus. Bukan karena benci. Bukan karena dendam. Melainkan karena jiwanya tidak bisa hidup dalam sangkar, seindah apapun sangkar itu. Inilah sebabnya banyak orang kehilangan Legi tanpa pernah tahu di mana letak kesalahannya. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada perpisahan dramatis, tidak ada kata putus yang jelas. Yang ada hanya jarak yang makin hari makin terasa, hingga akhirnya Legi benar-benar tak bisa dipanggil kembali dengan cara lama. Leluhur Jawa memahami sifat ini dengan sangat halus. Orang Legi harus dirangkul bukan digenggam, ditemani bukan dikendalikan, dipercaya bukan dicurigai. Karena ketika Legi diberi kebebasan batin, mereka justru akan tinggal lebih lama, lebih setia, lebih tulus. Namun ketika jiwanya tertekan, Legi tidak akan merusak keadaan. Ia hanya memilih pergi dengan langkah tenang tanpa suara, namun membawa serta seluruh rasa yang pernah ia berikan. Dan saat itu terjadi, yang tertinggal bukan amarah, melainkan penyesalan yang datang terlambat. Segala kekuatan yang bersifat halus tidak pernah bisa dijaga dengan cara kasar. Begitu pula dengan weton Legi. Karena daya yang mengalir dalam diri Legi bukan kekuatan yang tampak, melainkan kekuatan batin, maka ia wajib dirawat dengan laku yang lembut dan penuh kesadaran. Leluhur Jawa mewanti-wanti, Legi yang tidak menjaga batinnya ibarat lampu minyak yang dibiarkan tanpa perawatan. Cahayanya memang terang pada awalnya, namun perlahan meredup jika sumbunya kotor dan minyaknya tercemar. Oleh karena itu orang Legi dianjurkan menjalani laku batin. Sederhana namun konsisten, bukan untuk menambah kesaktian, melainkan untuk menjaga keseimbangan jiwa. Laku pertama adalah menjaga tutur kata. Ucapan adalah pintu keluarnya energi batin. Ketika Legi berbicara dengan lembut, jujur dan tidak menyakiti, cahaya halus dalam dirinya tetap mengalir dengan bersih. Sebaliknya, kata-kata tajam, sindiran, dan niat menyudutkan, orang lain akan melukai batin, sendiri sebelum melukai orang lain. Laku kedua adalah tidak menyimpan dendam terlalu lama. Legi boleh kecewa, Legi boleh terluka. Namun dendam yang dipelihara akan menjadi beban yang mengikat cahaya batin. Leluhur mengajarkan memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, melainkan membebaskan diri dari ikatan energi yang melelahkan. Laku ketiga adalah membersihkan batin secara rutin, melalui doa semedi ringan atau tirakat sederhana sesuai keyakinan masing-masing. Tidak perlu laku berat, tidak perlu ritual rumit, cukup meluangkan waktu untuk menenangkan hati, menyadari napas dan menyelaraskan niat hidup. Disitulah batin Legi kembali bening dan intuisi kembali jernih. Laku keempat yang paling penting adalah menghindari kesombongan spiritual.
Inilah jebakan paling halus bagi weton legi. Merasa lebih peka, merasa lebih dilindungi, merasa berbeda dari yang lain. Saat perasaan itu muncul, perlindungan justru mulai retak. Primbon Jawa menegaskan, legi yang rendah hati akan semakin kuat, bukan karena kekuatannya bertambah, melainkan karena ia tidak menghalangi aliran cahaya dengan egonya sendiri. Sebaliknya, legi yang merasa lebih akan kehilangan perlindungan sedikit demi sedikit, bukan dicabut oleh siapapun, melainkan ditutup oleh kesombongannya sendiri. Leluhur mengajarkan satu pitutur sederhana bagi orang legi, sing alus ojo diakehakeni sing kuat ojo dituduke. Artinya, kekuatan sejati tidak perlu dipamerkan, karena justru ia bekerja paling ampuh dalam kesunyian. Ketika orang legi mampu menjaga keseimbangan batinnya, lembut dalam sikap, jujur dalam niat, rendah hati dalam rasa, maka hidupnya akan mengalir lebih selaras. Bukan tanpa ujian, namun selalu diberi jalan keluar. Karena bagi weton legi, keseimbangan batin bukan sekadar laku hidup, melainkan kunci agar cahaya yang dititipkan sejak lahir tetap menyala hingga akhir perjalanan. Weton legi bukanlah weton yang ditakuti karena kekerasannya, bukan pula yang diagungkan karena kegagahan atau suara yang lantang. Sejak dahulu, leluhur Jawa memahami bahwa kekuatan legi tidak pernah tampil di permukaan. Legi dihormati karena ketenangannya menyimpan daya, karena sikapnya yang lembut menyembunyikan keteguhan, karena jiwanya bersih namun tidak bisa diinjak tanpa konsekuensi. Orang legi ibarat air yang tenang, tidak beriak, tidak memantulkan kegaduhan. Namun air yang tenang menyimpan arus di dasar, arus yang mampu menggerakkan, membersihkan, bahkan menyeret ketika disepelekan. Sepanjang pembahasan ini, kita telah melihat bahwa legi dianugerahi kelembutan yang berdaulat, daya tolak gaib alami, intuisi yang tajam, jiwa bebas yang tidak bisa dimiliki, serta kekuatan batin yang hanya bekerja ketika dijaga dengan laku yang benar. Semua itu bukan untuk dibanggakan, bukan pula untuk dijadikan alasan merasa lebih tinggi dari yang lain. Justru sebaliknya, leluhur Jawa selalu mengingatkan, semakin halus kekuatan seseorang, semakin besar tanggung jawabnya untuk merendahkan hati, karena cahaya tidak akan tinggal lama di hati yang penuh ego. Jika kamu lahir di pasaran legi, ingatlah satu pitutur sederhana namun dalam maknanya. Jangan mengeraskan dirimu hanya untuk terlihat kuat. Cukup jaga hatimu tetap bening. Ketika kamu menjaga hati tetap bersih, alam akan menjagamu tanpa perlu kamu meminta. Ketika kamu memilih diam daripada melukai, energi pelindung akan bekerja tanpa kamu sadari. Ketika kamu memilih pergi daripada merusak, semesta akan menutup pintu-pintu yang memang tidak ditakdirkan untukmu. Legi tidak ditugaskan untuk memenangkan semua pertarungan. Legi dititipi peran untuk menjaga keseimbangan dalam dirinya sendiri dan dalam lingkar kehidupan yang ia sentuh. Maka jangan iri pada mereka yang tampak keras dan berani di permukaan, karena kekuatan legi bekerja dalam sunyi, namun dampaknya panjang dan dalam. Jika suatu hari kamu merasa lelah, merasa tidak dimengerti, atau merasa terlalu lembut di dunia yang keras, ingatlah bahwa air yang tenang justru dibutuhkan untuk menenangkan api. Tetaplah menjadi legi yang sejati, lembut tanpa kehilangan batas, tenang tanpa kehilangan arah, rendah hati tanpa menghilangkan harga diri. Dengarkan dengan hati, resapi dengan jiwa. Semoga wejangan ini menjadi penerang langkah, penjaga batin, dan pengingat bahwa kekuatan sejati tidak pernah berisik. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.